Salam penuh damai, saudara-saudara, teman-teman semua, dimanapun Anda berada saat ini. Kali ini channel kabar baik kembali hadir untuk melanjutkan apa yang sudah pernah saya sampaikan kepada saudara-saudara, teman-teman semuanya, perihal mengenai Abraham ya. Abraham adalah seorang tokoh di dalam Alkitab Perjanjian Lama, di mana Alkitab mencatat, Alkitab menuliskan cukup lengkap mengenai Abraham ya, kehidupan seorang yang sungguh dihormati oleh agama Samawi ya, oleh agama-agama yang ada di Timur Tengah, yang muncul atau yang berasal dari Timur Tengah. Nah, saat ini saya ingin menyampaikan tentang 7 fakta tentang Abraham menurut Alkitab. Ini juga tentu sangat bermanfaat buat saudara-saudara semua dari keyakinan yang mungkin berbeda. Dan saat ini apa yang saya sampaikan adalah apa yang saya yakini yang ada di Alkitab. Cerita mengenai Abraham yang ditulis di luar Alkitab, apalagi yang ditulis oleh sumber-sumber yang lebih muda, itu saya yakin kebenarannya masih disangsikan ya. Tetapi apa yang ditulis di Alkitab adalah catatan yang lebih tua, yang lebih dulu ada, dan itu tentu layak untuk dipercaya. Nah, 7 fakta tentang Abraham menurut Alkitab. Yang pertama adalah Abraham awalnya itu bernama Abram. Saya ulangi, Abraham itu awalnya dikenal sebagai Abram, atau nama mudanya itu adalah Abram, nama mula-mulanya adalah Abram. Itu terdapat di dalam kitab Kejadian pasal 11 ayat 26, yang demikian bunyinya. Setelah Terah hidup 70 tahun, ia memperanakkan Abram, Nahor, dan Haran. Jadi Abram punya 2 saudara, namanya Nahor dan Haran. Nah, itu kebenaran yang kita bisa ambil ya, bahwa awalnya Abram bernama Abram. Itu fakta yang pertama. Dan yang kedua, Abraham ya, yang awalnya bernama Abram itu adalah generasi ke-10 dari Nuh, jika dihitung dari Sem. Ya. Jadi kita bisa melihat di dalam Kejadian pasal 11 ayat 10 sampai 26. Saya tampilkan di layar, dan jikalau teman-teman, saudara-saudara semua ingin menyimaknya, bisa menyimak secara cepat, atau jikalau teman-teman memiliki Alkitab ya, kalau Anda mungkin bukan orang Kristen dan Anda ingin belajar, silakan membuka Alkitab. Itu bisa Anda dapatkan melalui online ya. Ada di Android, ada di iOS, dan juga fisiknya bisa dicari di toko-toko buku yang ada di sekitar Anda. Jadi kalau dihitung dari Sem ya, Sem kemudian memperanakkan Arpaksad, Arpaksad memperanakkan Selah, Selah memperanakkan Eber, Eber memperanakkan Pelek, Pelek memperanakkan Rehu, Rehu memperanakkan Seruk, Seruk memperanakkan Nahor, Nahor memperanakkan Terah, dan Terah memperanakkan Abram. Jadi ada 10 keturunan dari Nuh sampai ke Abram jika dimulai atau dihitung dari Sem. Itu fakta yang kedua. Nah, fakta yang ketiga,
Abram, anak Terah, itu dipanggil oleh Tuhan atau Yehwah atau Yahweh untuk meninggalkan tanah kelahirannya. Dia lahir di Haran, dan kemudian ketika dia mulai dewasa, dia berkeluarga, dia menikah, kemudian Tuhan memanggil supaya Abram meninggalkan tanah kelahirannya. Tentu tidak mudah, ya. Dia sudah lama di situ, ya, lahir besar, kemudian pasti punya teman-teman, punya lingkungan yang sudah aman, nyaman, tetapi Tuhan perintahkan supaya Abram meninggalkan tanah kelahirannya ke suatu tempat yang belum ditunjukkan dengan pasti oleh Tuhan. Dan Abram taat melakukannya. Itu suatu tindakan yang luar biasa, tindakan yang keberanian, ya. Mungkin sebagian kita bisa menilai itu seperti nekat, ya. Tetapi nekat untuk mengikuti apa yang Tuhan perintahkan. Itu fakta dari Abram yang ketiga. Dan yang keempat adalah Abram pergi bersama istrinya. Istrinya namanya Sarai. Waktu itu dia bernama Sarai. Dan juga Lot. Lot ini adalah anak saudaranya. Jadi kita bisa tangkap bahwa Lot ini adalah keponakan dari Abram. Mereka bersama-sama pergi meninggalkan tanah kelahiran mereka di Haran menuju suatu tempat yang akan ditunjukkan oleh Tuhan. Itu adalah fakta yang keempat. Kemudian fakta yang kelima, Abram menerima janji Allah, ya, menerima janji dari Allah itu mengenai keturunannya yang akan menjadi banyak, akan menjadi seperti bintang di langit dan pasir di laut. Ya, itu ada di dalam Kejadian 15 ayat 1 sampai 21. Ya, ini cukup banyak, jadi saudara-saudara bisa menyimak juga dengan cepat. Dan kalau mau menyimak dengan teliti, saudara bisa membukanya, bisa membacanya berulang-ulang, minta petunjuk kepada Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Tahu, supaya kita diberi pengetahuan. Sebab pengetahuan kita itu sungguh sangat terbatas, dan seringkali oleh doktrin, oleh pengajaran yang diberikan kepada kita, kita sering menjadi salah memahami. Jadi image kita gitu, ya, sering salah karena ada pengajaran pertama kali yang juga salah yang ditanamkan dalam diri kita. Tapi dengan teman-teman, saudara-saudara punya kerinduan untuk mengenal kebenaran, silakan minta petunjuk kepada Tuhan yang Maha Tahu, sehingga Tuhan yang Maha Tahu memberi pertolongan, memberi pengertian, pengetahuan kepada teman-teman, saudara-saudara semua. Kemudian fakta tentang Abraham yang ke-6 adalah Allah mengganti nama Abram menjadi Abraham. Nah, ini menarik, ya. Ternyata Abraham pada awalnya bernama Abram, dan yang menggantikan nama itu Abram menjadi Abraham adalah Allah sendiri. Nah, ini coba akan saya bacakan, ya. Juga bisa disimak di layar. Saya akan bacakan di Kejadian 17 ayat 5 sampai 8. Tidak hanya Abram menjadi Abraham, tetapi juga Sarai menjadi Sarah. Kita simak, ya, Kejadian 17 ayat 5 sampai 8. Mungkin sebaiknya kita baca dari ayat 4, ya. Dari pihakku inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham, karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Aku akan membuat engkau beranak cucu dan sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa,
dan daripadamu akan berasal raja-raja. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini yang kau diami sebagai orang asing, yakni seluruh tanah Kanaan akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadi Allah mereka. Demikian pembacaan firman Tuhannya yang dari Kejadian 17 ayat 5 sampai 8, 4 sampai 8, dan itu adalah fakta dari Abraham menurut Alkitab yang keenam. Dan fakta yang ketujuh mengenai Abraham menurut Alkitab adalah sunat itu menjadi tanda perjanjian antara Allah dengan Abraham. Firman Tuhannya ada di dalam Kejadian 17 ya, ayat 10 sampai 14. Saya bacakan buat saudara-saudara, buat teman-teman semuanya ya. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang, perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Haruslah dikerat kulit katanmu, dan itulah akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Anak yang berumur 8 hari haruslah disunat, yakni setiap laki-laki di antara kamu turun-temurun, baik yang lahir di rumahmu maupun yang dibeli dengan uang dari salah seorang asing, tetapi tidak termasuk keturunanmu. Orang yang lahir di rumahmu dan orang yang engkau beli dengan uang harus disunat. Maka dalam dagingmu lah perjanjianku itu menjadi perjanjian yang kekal. Dan orang yang tidak disunat, yakni laki-laki yang tidak dikerat kulit katannya, maka orang itu harus dilenyapkan dari antara orang-orang yang sebangsanya. Ia telah mengingkari perjanjianku, perjanjian Abraham dengan Allah dalam daging. Sebagai tanda dalam daging itu adalah sunat. Itu adalah fakta yang ketujuh dari Abram yang sudah menjadi Abraham. Dan kita akan belajar lebih lagi ya tentang Abraham ini berkaitan dengan anak-anak Abraham ya. Sarai yang adalah istri resmi dari Abram. Kemudian ketika Abram menjadi Abraham, maka Tuhan juga menggantikan nama Sarai menjadi Sarah. Ya, itu adalah fakta yang ketujuh. Dan kita akan simak sekilas ya dengan video yang berikut ini, sekitar 1 menit 16 detik ya, untuk mengulang atau menyimpulkan apa yang sudah saya sampaikan tadi. Silakan. Nah, demikian saudara-saudara, teman-teman yang saya cintai, yang saya sayangi, yang saya kasihi di seluruh Indonesia dan mungkin juga dimanapun Anda berada saat ini. Kita belajar tentang 7 fakta Abraham menurut Alkitab. Dan kalau teman-teman menyimak, maka
Saya berharap teman-teman berpikir ulang. Kalau mungkin teman-teman pernah mendengar atau saat ini juga sedang mempergumulkan bagaimana Alkitab, keaslian Alkitab dan segala macam, ya, saya berharap teman-teman juga berdoa. Saya berdoa, kita berdoa supaya terang ilahi, terang dari Tuhan yang Maha Tahu, Tuhan sumber terang dan sumber pengetahuan, boleh memberikan, menuntun teman-teman semuanya untuk mengenal kebenaran, untuk melihat, membaca Alkitab sebagai suatu hal yang layak untuk dipelajari dan sebagai hal yang juga layak untuk kita ketahui bahwa Alkitab adalah sumber kebenaran. Terima kasih, selamat malam. Tuhan memberkati Anda semua dan kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan yang Maha Tahu, kami minta supaya Tuhan menolong setiap kami yang sudah percaya kepada Alkitab sebagai firman dan terang Allah. Biar kiranya kami semakin kuat. Kami yang belum percaya, biar kiranya Tuhan memberikan pengertian, pengetahuan yang benar. Kami boleh mengenal kebenaran dan Engkau menunjukkannya, Tuhan. Engkau Allah yang Maha Tahu, yang Maha Bijak, yang Maha Mendengar. Engkau mendengar doa kami, Engkau menuntun kami lewat berbagai cara, sehingga kami mengenal dan diyakinkan akan kebenaran Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Amin. Tuhan Yesus memberkati.